Bu Retno. Ya, baik. Terima kasih Mbak Esti. Baik, para pendengar semuanya RRI Pro 3 FM. Jadi kalau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sebetulnya adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian diyakini secara turun-temurun dari para leluhur kita itu yang diturunkan secara lisan gitu maupun secara adat dan tradisi kepada keturunannya ya, turun-temurun. Namun kemudian kalau ke dalam nomenklatur secara negara atau hukum kita nyatakan bahwa itu sebagai pernyataan dan pelaksanaan pribadi yang dalam rangka penghayatan dalam meyakini Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian diimplementasikan dalam ritual-ritual atau ibadah bahasa umumnya mungkin ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari adalah manusia yang berbudi pekerti luhur seperti itu sih. Ya, negara kita mengakui ada 6 agama Ya. dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka sebenarnya posisi teman-teman seperti apa saat ini? Seperti misalnya ada berapa banyak kemudian apa istilahnya kelompok penghayat Ya, atau komunitas nyebutnya? betul. Kelompok atau organisasi kalau yang sudah formal itu kita sebut organisasi, tapi kalau mungkin belum formal masih bentuk perkumpulan biasa saja gitu kita sebut ada komunitas adat gitu ya, ada kemudian masyarakat penghayat seperti itu atau paguyuban. Tapi yang sudah formal-formal biasanya kita sudah mempunyai akte notaris, kemudian SK Kumham gitu seperti itu sih. Nah, itu jumlahnya kalau yang sudah terinventarisasi di kementerian itu sudah hampir 160 saat ini. Dulunya tuh sempat 380 kemudian tapi karena adanya kurang kaderisasi mungkin ya dan masalahnya juga dulu belum boleh mengakui sebagai penghayat kepercayaan jadi akhirnya menurun gitu. Jadi saat ini mulai tumbuh lagi sebetulnya 160 itu pun mungkin sekitar 15 itu sudah baru-baru sejak reformasi gitu. Tapi sebelum itu memang menurun. Contohnya? Contohnya misalnya kalau yang baru itu yang di luar pulau misalnya ada Marapu. Dulu kan dia tidak ada formalnya ya hanya masyarakat Marapu gitu ya. Kemudian ada Laroma itu masih baru beberapa tahun yang lalu itu dari Malsung Sulawesi Utara. Kemudian Maporundu itu dari Sulawesi Barat. Jadi dia tuh sudah lama juga dari dulu tapi memang baru terinventarisasi kan itu setelah tahun 2010-an. Jadi 2016 seperti itu baru terinventarisasi. Kemudian kalau di Sumatera itu ada beberapa juga saya belum hafal tapi kebanyakan di sana kan lama-lama ada Ugamo Bangso Batak, ada Parmalim gitu yang lama. Jadi yang baru-baru banyak yang di Jawa dan juga di Marapu kemudian di Sulawesi kan Kalimantan. Kalimantan itu kan juga suku-suku ya. Jadi yang baru mendaftar ke inventarisasi itu baru satu yaitu Majelis Umat Kepercayaan Keharingan Indonesia di Kalimantan Selatan gitu. Yang menjadi ciri khas kalau tadi sempat disebut bagian dari ibadah gitu ya. Cara teman-teman kepercayaan para penghayat beribadah itu seperti apa? Itu beragam juga ya sesuai dengan karakter daerah masing-masing. Kalau di Jawa sebagian besar hampir hening ya, hening. Seperti orang kalau umum bilang meditasi ya, tapi kalau kita sering bilang juga hening aja. Jadi ada yang sambil tangan di dada gitu ya, atau menyembah di hidung seperti ini gitu, atau mungkin juga hanya diam gitu kan, atau ada yang bersedekap seperti ini gitu. Jadi kalau di Jawa lebih banyak hening, tapi kalau di yang berbasis adat, misalnya di luar Jawa banyak ritual-ritual. Jadi mereka juga kewajibannya harus melakukan ritual. Tapi kalau di Jawa mungkin sudah terpengaruh oleh modernisasi ya. Jadi pengetahuan atau cara menyembah kepada Tuhan itu tidak lagi harus menggunakan ritual, bisa juga dia hanya hening tadi kemudian berhubungan dengan Tuhan. Tapi kalau yang berbasis adat itu biasanya ada ritualnya, misalnya sesaji. Jadi itu menjadi bagian dari ibadah kita gitu, sesaji itu. Ada yang kalau tanpa sesaji ya tidak sah ritualnya, tapi ada penghayat ini yang tidak pakai sesaji juga tidak apa-apa.